Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru banget nih. Betul. Kita punya akses ke sumber unik, yaitu transkrip video dari kanal Everyday Astronaut. Yang tur sama Elon Musk itu ya? Iya, tur eksklusif di dalam Star Factory SpaceX di Texas. Langka banget ini bisa lihat langsung dapur pacu Starship kayak gini. Betul, ini bukan kayak siaran pers biasa kan? Kita dengar langsung dari Musk pas dia jalan-jalan di sana, jelasin ini itu. Jadi perspektifnya beda banget soal skala dan kecepatan pengembangan Starship ini. Persis. Nah, jadi misi kita hari ini yaitu menyaring intisari dari obrolan panjang mereka. Kita pengen paham gimana Starbase itu berubah. Transformasinya ya? Iya, terus target produksinya yang kedengarannya gila banget. Ratusan bahkan ribuan. Dan juga, apa sih tantangan teknis terbesarnya? Terutama soal penggunaan kembali roket itu. Reusability itu ya, kunci banget. Dan gimana semua ini nyambung ke tujuan jangka panjang SpaceX? Anggap aja ini rangkuman cerdas buat Anda semua. Oke, jadi kita bakal lihat gimana tenda-tenda yang dulu itu sekarang jadi pabrik raksasa. Benar. Terus kita bahas target produksi yang, ya ampun, ratusan bahkan ribuan Starship per tahun. Gila sih itu. Dan yang paling penting kita kupas tantangan utamanya. Bikin roket orbital yang bisa balik utuh dan siap terbang lagi. Cepet, sesuatu yang belum pernah ada yang bisa capai sebelumnya. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang paling kelihatan dulu deh. Perubahan fisiknya. Dulu kan kita sering lihat foto tenda-tenda gede gitu ya di Starbase. Iya, yang putih-putih itu. Nah sekarang, seperti yang Mas tunjukin di tour itu, udah jadi bangunan pabrik permanen. Gede banget, namanya Star Factory. Kata Mas, dulu di dalam tenda yang intens, sekarang di dalam gedung. Drastis banget perubahannya. Dan ini bukan sekedar ganti bangunan aja ya. Star Factory ini memang dirancang buat produksi massal Starship. Di fasilitas ini aja, Musk nyebut target awalnya itu 100 kapal Starship per tahun. 100 kapal? Itu bagian atasnya aja kan ya? Iya, bagian atasnya. Bayangin aja, itu hampir satu kapal jadi tiap 3-4 hari. Cepet banget. 100 kapal setahun dari satu gedung itu aja udah kedengaran ambisius banget loh. Tapi ada yang lebih gila lagi kan targetnya? Nah, itu dia. Visi jangka panjangnya, 1.000 kapal per tahun. 1.000? Buat apa sebanyak itu? Nah, Musk bilang terus terang, kita harus bangun kota di Mars. Jadi skalanya bukan buat main-main atau kunjungan singkat, tapi kolonisasi. Wow, kota di Mars. Sebagai perbandingan nih, dia bilang tahun ini aja SpaceX bikin hampir 200 tingkat atas Falcon 9. Jumlah segitu dulu juga dianggap mustahil. Jadi ambisi skala industri buat Starship ini benar-benar lompatan besar. Oke. Penting juga nih kita ingat, Starship yang terbang sekarang, yang kata Mas mungkin versi 1.6 atau 1.7 gitu ya. Sekitar itu. Itu kan masih platform eksperimental. Saya suka deh analoginya, Mas. Yang mana tuh? Yang kayak merender gambar bertahap, awalnya kasar, terus detailnya makin tajam tiap versi. Jadi ini bukan produk jadi, tapi kayak laboratorium terbang gitu. Tepat sekali. Dan tujuan utama semua eksperimen ini, yaitu tadi. RRRRR. Apa itu? Rapidly Reusable Reliable Rockets. Roket andal yang bisa dipakai ulang dengan cepat. Itu kuncinya, kata Musk, biar manusia jadi spesies multiplanetary. Tanpa itu, biayanya nggak masuk akal. Tapi kan Falcon 9 udah bisa dipakai ulang. Bedanya apa dong sama Starship? Bedanya fundamental soal kecepatan sama kelengkapan pemakaian ulangnya. Falcon 9 itu kan sebagian reusable. Boosternya aja ya, sama fairing kadang. Iya, boosternya mendarat di laut atau darat, tapi butuh waktu berhari-hari buat ngambil dan nyiapin lagi. Nah, Starship ini dirancang buat reusability penuh dan cepat. Penuh dan cepat. Gimana tuh maksudnya? Boosternya direncanain balik ke menara peluncuran dalam hitungan menit aja. Menit? Serius? Iya, terus ditangkap pakai lengan Mechazilla itu. Secara teori, bisa siap terbang lagi dalam sejam. Sejam? Gila. Kalau kapalnya? Kapalnya lebih lama beberapa jam atau setengah hari gitu. Kan perlu manuver di orbit buat balik. Mas, pas ngomongin ini, di sumber kita kedengeran gregetan banget ya. Dia bilang, aneh aja gitu roket sekali pakai di zaman sekarang. Mobil, pesawat, kapal, semua dipakai ulang. Kok transportasi paling mahal malah dibuang? Iya, dia juga nekenin. Saat ini cuma SpaceX yang punya reusabilitas operasional. Itu pun baru sebagian di Falcon 9. Oke. Nah, ambisi reusabilitas penuh dan cepat ini pasti ada tantangan besarnya dong. Nah, ini dia. Ini yang bawa kita ke tantangan teknis terbesar mereka sekarang. Apa tuh?
perisai panas. Heat shield. Kenapa ini jadi yang paling susah? Karena sejarahnya nih, belum ada yang berhasil bikin perisai panas buat kendaraan orbital yang benar-benar bisa dipakai ulang dengan cepat. Space Shuttle kan pakai ubin keramik juga, bisa dipakai ulang. Iya kan? Tapi, seperti kata Musk, butuh waktu sekitar 9 bulan dan ribuan orang buat ngecek dan benerin ubin-ubin itu tiap habis misi. Itu kan jauh dari kata cepat. Starship butuh solusi yang lebih radikal. Jadi masalah spesifiknya apa di perisai panas Starship ini? Materialnya keramik kan tadi? Betul, ribuan ubin keramik tipis ditempel ke badan roket stainless steel. Masalahnya ada di fisika ekstrim yang dia alami. Pas naik nih, badan roketnya kan nyusut. Nyusut. Kenapa? Karena diisi propelan kriogenik yang dingin banget, minus ratusan derajat Celcius. Strukturnya jadi mengerut. Oke, jadi dingin terus mengerut pas naik. Terus pas balik? Nah, pas masuk atmosfer lagi, gesekan udara bikin ubinnya panas banget, ribuan derajat Celcius. Ubin panas ini kan pengennya memuai. Logis. Tapi struktur baja di bawahnya itu nggak sepanas ubinnya, malah mungkin masih agak dingin. Jadi celah antar ubin itu harus pas banget. Lebar pas panas. Nah, ini bahaya. Plasma gas super panas bisa nyelinap masuk. Wah, kalau plasma masuk bisa melelehkan struktur di bawahnya. Fatal. Itu rumit banget ya masalah material engineering-nya. Terus belum lagi area kayak engsel sirip kendali flap itu. Pasti lebih susah lagi. Tepat, area yang bergerak kayak engsel flap itu titik lemah potensial. Harus ada segel yang tahan panas ekstrim tapi juga bisa gerak. Terus ada lagi risiko ubinya lepas. Lepas pas terbang gitu, bisa pas terbang, bisa pas masuk atmosfer. Kalau satu ubin aja lepas di area krusial, kayak di atas tangki atau di hidung, wah itu bisa bahaya banget. Makanya pas Flight 4 kemarin, mereka sengaja lepasin beberapa ubin. Sengaja dilepas. Iya, di area belakang yang nggak bertekanan. Kata Musk itu tes AB, buat lihat apa dampaknya kalau ubin lepas di area yang tekanannya lebih rendah. Belajar dari skenario terburuk. Gila, mereka sengaja uji skenario gagal buat belajar. Ada solusi cadangan nggak sih kalau ubin utamanya gagal? Ada, mereka lagi kembangin lapisan perisai sekunder di bawah ubin utama. Sifatnya ablatif. Ablatif? Maksudnya? Jadi, lapisannya itu bakal terkikis sama panas kalau ubin di atasnya gagal. Jadi kayak lapisan pelindung tambahan gitu. Detailnya kata Musk rahasia, kena aturan ekspor teknologi ITAR. Dulu kan sempat ada ide pendinginan aktif ya. Tapi kayaknya Musk lebih yakin sama keramik pasif ini. Apalagi buat balik dari Mars nanti yang lebih panas katanya. Sfer yang lebih jila dari Mars. Jadi, ya, mecahin masalah perisai panas ini benar-benar kunci buat buka potensi Starship sepenuhnya. Dan kecepatan mereka belajar dari tiap penerbangan itu emang luar biasa sih. Contohnya antara Flight 3 dan 4, mereka nambah pendorong roll baru di atas kapal. Oh iya, yang itu. Alasannya, ternyata yang lama itu kesumbat es pas Flight 3. Dan Mas jelasin detail menarik soal es itu. Bisa jadi es air atau CO2 beku. Sumbernya dari gas kaya oksigen yang diambil dari preburner mesin Raptor. Buat neken tangki itu kan ya, yang presurisasi autogenik. Betul. Ternyata gas itu masih ada komponen yang bisa beku di suhu dingin banget dan nyumbat saluran pendorong kecil. Jadi, dalam hitungan minggu, mereka diagnosis masalah fisika rumit, rancang solusi, bikin hardware baru, pasang, terus terbang lagi. Gila. Kecepatan ini juga kelihatan di pabriknya kan? Dengan konsep linear adjacent flow itu. Betul. Konsep linear adjacent flow atau aliran linear bersebelahan ini bukan cuma lini perakitan biasa. Intinya itu alur kerja yang logis antar stasiun kerja. Tiap stasiun dirancang punya beban kerja yang mirip, terus timnya terspesialisasi. Bedanya apa sama pas masih di tenda? Pas di tenda kan lebih fleksibel ya, serabutan mungkin. Begitu desain mulai stabil, struktur kayak gini jadi penting buat nemuin mana yang jadi penghambat, bottleneck, dan naikin volume produksi secara efisien. Jadi fleksibel di awal, terstruktur pas sudah mau produksi massal. Dan Musk bilang ada ribuan perubahan antar tiap penerbangan. Susah dipercaya loh itu. Ribuan perubahan hardware, mesin, avionik, struktur, perisai panas. Banyak yang kecil-kecil mungkin, tapi dampaknya bisa gede. Ini beda banget sama proyek kedirgantaraan biasa yang butuh waktu tahunan buat perubahan signifikan. Iya juga ya. SpaceX ngeluncurin roket yang dimodif ribuan kali cuma dalam beberapa bulan. Pendekatan yang sangat agresif. Di dalam Star Factory itu pemandangannya pasti keren banget ya. Tim DOT lihat 3 booster raksasa dijejerin, masing-masing ada 33 mesin Raptor.
Total 99 mesin siap pasang di satu tempat. Haha, iya Musk sempat bercanda, 99 mesin di dinding, belum ada kapal yang jadi. Dan tiap mesin Raptor itu kan katanya teknologi roket paling canggih ya. Bisa dibilang gitu, pakai siklus pembakaran bertahap aliran penuh, full flow stage combustion. Sangat efisien tapi juga kompleks banget. Salah satu tantangannya ya presurisasi autogenik tadi. Yang pakai gas dari propelan sendiri itu. Untungnya apa? Lebih ringan ya, nggak usah bawa tangki helium. Betul, lebih efisien massa. Tapi ada konsekuensinya. Mesinnya harus kerja ekstra buat produksi gas panas itu. Bukan cuma manasin kayak sistem lain. Kata Musk, ini bahkan sedikit membatasi daya maksimum pompa bahan bakar Raptor. Karena sebagian energinya kepake buat tugas tambahan ini. Menarik. Dan Raptor ini juga terus dikembangin kan? Mas sempat nyinggung Raptor generasi berikutnya. Apa bedanya nanti? Secara garis besar sih tujuannya bikin lebih simpel di luar, lebih andal, dan lebih bertenaga. Desain barunya nanti nggak perlu lagi perisai panas eksternal yang rumit di bagian bawah mesin. Oh ya, terus gimana? Pendinginannya bakal terintegrasi di dalam, mereka juga mau ngurangin jumlah sambungan baut dan flensa, bahkan ada bagiannya mungkin dilas permanen. Ini nunjukin mereka makin pede sama keandalan desainnya. Dan target tenaganya gimana? Naik? Jauh, ambisius banget. Targetnya 330 sampai 335 metrik ton daya dorong per mesin. Kalau 33 mesin di booster, nanti bisa segitu semua. Wah, totalnya jadi berapa tuh? Total daya dorong lepas landasnya bisa deket 10.000 ton metrik. 10.000 ton. Itu hampir 3 kali lipat Saturn V yang ke bulan dulu ya? Betul. Skala kekuatannya benar-benar lompatan kuantum. Dibutuhin buat ngangkat Starship yang segede itu, apalagi kalau udah penuh muatan ke orbit. Oke. Jadi dengan semua pengembangan dan tantangan ini, fokus utama penerbangan Starship dalam waktu dekat ini apa? Bukan bawa satelit dulu kan berarti? Bukan, Mas jelas banget soal ini. Payload atau muatan untuk semua penerbangan tahun ini adalah data. Data. Maksudnya gimana? Tiap penerbangan itu eksperimen skala penuh. Buat nyempurnain desain, buat ngerti apa yang berhasil, apa yang gagal. Tujuannya ya jawab pertanyaan mendasar, gimana cara bikin roket ini beneran bisa dipakai ulang sesuai rancangannya? Jadi, data adalah muatan utamanya. Terus target spesifik yang mau dicapai beberapa penerbangan ke depan? Ada 3 tonggak utama nih, yang nunjukin fokusnya memang ke masalah inti reusabilitas. Oke, apa aja tuh? Pertama, kapal Starship bisa selamat lewatin fase pemanasan maksimum pas masuk atmosfer lagi. Ini validasi kunci buat perisai panas. Oke, perisai panas lulus uji. Kedua? Kedua, booster berhasil balik ke lokasi peluncuran dan manuver pendaratan terkontrol sampai melayang di atas menara. Kayak siap ditangkap gitu. Simulasi penangkapan ya. Ketiga? Ketiga, kapal Starship setelah selamat masuk atmosfer bisa ngarahin dirinya ke titik pendaratan yang dituju di laut, terus manuver pendaratan terkontrol di air. Pendaratan terkontrol di air. Oke. Musk bahkan ngasih perkiraan peluang suksesnya ya. Kayak 50-50 buat perisai panas di penerbangan berikutnya. Iya, tapi dia optimis bisa dipecahkan dalam 2-3 penerbangan lagi. Optimisme yang didasari kecepatan iterasi tadi ya. Nah, kalau 3 target inti ini tercapai, langkah besar berikutnya apa? Pengisian bahan bakar di orbit. Kata Musk, ini secara teknis lebih gampang daripada docking sama stasiun luar angkasa. Kan intinya cuma nyambungin 2 Starship. Dan pengisian bahan bakar di orbit ini yang buka jalan ke bulan dan Mars gitu kan? Tepat sekali. Buat ke bulan, Starship versi HLS, Human Landing System, nanti sedikit beda, nggak perlu perisai panas atau flap, tapi pakai kaki pendaratan yang gede. Oh ya? Iya, dan yang menarik Mas, nggambarinnya bukan kayak pendarat Apollo yang kecil itu. Tapi ini pada dasarnya kayak habitat berjalan di bulan. Gede banget. Visi akhirnya ya pangkalan permanen, Moon Base Alpha katanya. Moonbase Alpha, keren. Oke, jadi kalau kita rangkum nih penelusuran sumber kita hari ini, kita lihat transformasi Starbase jadi pabrik super canggih. Betul. Ambisi produksi massal Starship yang gila-gilaan buat kolonisasi Mars. Perjuangan teknis utama di reusabilitas penuh, dengan perisai panas jadi intinya. Kunci banget itu. Dan filosofi iterasi super cepat, di mana tiap terbang itu kayak ngumpulin data besar-besaran. Bener, tantangannya gede banget.
terutama perisai panas orbital yang bisa dipakai ulang cepat itu masalah yang belum pernah kepecahkan dalam sejarah. Tapi, poin penting dari Musk adalah mereka ngerasa sekarang punya desain di mana kesuksesan adalah salah satu hasil yang mungkin terjadi buat reusabilitas penuh. Jadi bukan cuma mimpi lagi ya? Bukan lagi sekedar teori, tapi udah jadi jalur rekayasa yang mereka yakin bisa berhasil. Ini lompatan fundamental, bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan. Nah, ini bawa kita ke pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Dengan ribuan perubahan hardware dan software antar penerbangan, gimana ya SpaceX menyeimbangkan kecepatan pengembangan yang agresif ini dengan kebutuhan mutlak akan keandalan? Apalagi nanti roket ini mau bawa manusia ke bulan dan Mars. Pertanyaan baku itu, apakah kecepatan ini justru cara tercepat menuju keandalan, dengan cepat menemukan dan memperbaiki masalah, atau malah ada resiko tersembunyi di baliknya? Dan kalau mereka berhasil nih dengan reusabilitas penuh dan cepat ini, gimana menurut Anda dampaknya? Bagaimana ini akan mengubah peta eksplorasi ruang angkasa atau bahkan cara kita memandang masa depan umat manusia? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam.